Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Putri Rahmayuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 32 Air Amo Kabupaten Sijunjung. Berikut adalah video koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran yang telah saya lakukan pada modul 11 ini adalah: yang pertama, mulai dari diri, yaitu guru membuat refleksi diri sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memperdalam pemahaman CGP terhadap konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, adalah ruang untuk berdiskusi dengan sesama CGP tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan sosial kultural di daerah sekitar. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, yaitu guru CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, elaborasi pemahaman, yaitu menuangkan pertanyaan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan membahasnya bersama instruktur. Yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi diri terhadap pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Poin-poin yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama adalah hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 11. Dan yang ketiga, hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu guru hebat, sebelumnya kita mengingat kembali azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah sesuatu hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Namun demikian, pendidikan dan pengajaran tidak dapat terpisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Guru yang memiliki peran sebagai pendidik perlu memperhatikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem AMO, yaitu menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, dalam memberikan pendidikan kepada anak, kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang ketiga, pendidikan haruslah berpihak kepada murid. Yang keempat, memberikan kemerdekaan secara lahir dan batin dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kelima, pendidik dapat diibaratkan seperti seorang petani. Dan yang keenam, dalam melaksanakan pembelajaran kita menerapkan trikon KHD, kontinu, konvergen, dan konsentris. Sebelum mempelajari modul 11 ini, ada beberapa hal yang saya percaya dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Yang pertama, murid dipandang seperti kertas kosong yang dapat diatur sebagaimana kemauan guru. Kemudian guru memegang kendali penuh dalam mengatur segala cara proses pembelajaran murid. Yang ketiga, pembelajaran teaching center akan membuat murid cepat paham dengan materi pembelajaran. Yang keempat, guru sering terfokus pada ketercapaian materi atau aspek kognitif murid saja. Yang kelima, guru kurang memperhatikan karakteristik murid. Dan yang keenam, murid pasif dalam pembelajaran dan motivasi belajar rendah. Namun setelah saya mempelajari modul 11 dan mendapatkan pengetahuan baru, saya merubah cara pemikiran saya tentang pembelajaran di kelas. Anak bukanlah kertas kosong yang dapat diatur sebagaimana kemauan guru. Akan tetapi, setiap anak sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing dan peran guru adalah menuntun agar bakat dan minat tersebut berkembang dengan baik. Kemudian guru memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan cara belajar mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Pembelajaran haruslah berpusat kepada murid, dan guru perlu menghargai setiap karakteristik murid. Guru juga perlu mendesain pembelajaran yang menarik agar murid termotivasi untuk mengikuti pembelajaran, dan guru perlu lebih teliti dalam melihat bakat murid.
Perubahan pemikiran saya tentang pembelajaran di kelas perlu saya realisasikan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya sekitar. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan berpihak kepada murid. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dengan cara mencontohkan. Yang kelima, guru memiliki peran sebagai penuntun, bukan penuntut. Yang keenam, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kesimpulan dari video ini, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu, tetapi bagaimana ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi murid. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.